Aksi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi di Samarinda, Kalimantan Timur sempat diwarnai aksi saling dorong. Amerika Serikat dan Iran tanda tangani kesepakatan mengakhiri perang. Kedua negara rencananya meresmikan perdamaian di Jenewa, Swiss. Selebritas Davina Karamoy diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan agen perjalanan haji dan umroh Hanania Travel. Davina mengaku sempat menerima uang dari Hanania Travel senilai 20 juta rupiah. Republik Demokratik Kongo tahan imbang Portugal, supporter meluapkan kegembiraannya saat menonton bareng di jalanan ibu kota RD Kongo, Kinshasa. Sejumlah supporter memadati area nonton bareng laga Afrika Selatan melawan Ceko yang diselenggarakan oleh FIFA di Atlanta, Amerika Serikat. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Aksi tuntutan evaluasi pemerintah dalam perbaikan ekonomi masih berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat hingga Kamis malam. Dalam aksi ini, massa meminta pemerintah mencabut Undang-Undang TNI dan Polri serta mengembalikan supremasi sipil sepenuhnya. Mereka juga meminta pemerintah diantaranya menghentikan program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan mengusut dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional serta mendorong pemerintah meningkatkan nilai tukar rupiah. Kami gerakan mahasiswa demokrasi, sekarang keadilan dan sekarang kepercayaan publik. Tuntutan kolektif yang kemudian kita suarakan itu terkait pencabutan Undang-Undang TNI dan Polri dan juga kembalikan supremasi sipil sepenuhnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami dari kawan-kawan PMI dan GMKI Jakarta sepakat untuk mendesak pemerintah menstop beberapa program yang tidak menjawab akar permasalahan di rakyat. Salah satunya adalah program MBG, KDMP, dan terakhir Sekolah Rakyat. Aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam gerakan rakyat menggugat di Samarinda sempat diwarnai aksi saling dorong dengan polisi. Kericuhan terjadi saat mahasiswa mencoba menutup jembatan Mahakam pada Kamis sore. Mahasiswa meminta 5 tuntutan, salah satunya evaluasi perbaikan ekonomi terhadap program MBG dan menghentikan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka juga mengkritik kenaikan BBM yang memicu bahan pokok naik serta keterlibatan militerisme di ruang sipil. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Kabupaten Subang, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Subang. Unjuk rasa sempat ricuh saat demonstran berusaha untuk masuk ke gedung DPRD. Demonstrasi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi, pengusutan tuntas dugaan korupsi program MBG, hingga Undang-Undang Polri diwarnai kericuhan. Dapat pengawalan ketat polisi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Dievaluasi dan ditinjau kembali terkait poin-poin yang tentunya bagi kami itu kurang pas. Apalagi berbicara Polri bisa masuk ke ranah sipil, itu yang kita koreksi.
Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Bandung menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup arus lalu lintas di Simpang Dago Cikapayang. Dalam aksi tersebut, mahasiswa minta 3 tuntutan, yaitu menghentikan program makan bergizi gratis, menolak Koperasi Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih, serta membatalkan rancangan Undang-Undang TNI Polri. Aksi serupa juga digelar sejumlah mahasiswa di depan gedung DPRD Jawa Barat dengan tuntutan yang sama. Sorotan lainnya, saudara, eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta diwarnai kericuhan. Massa yang menolak eksekusi melempari petugas dengan batu dan botol air mineral. Upaya polisi dibantu anggota TNI yang meminta agar area Hotel Sultan segera dikosongkan justru direspons dengan perlawanan penolak eksekusi. Polisi menembakkan water cannon untuk membubarkan massa. Polisi dan anggota TNI kemudian menangkap beberapa peserta aksi. Eksekusi paksa Hotel Sultan dilakukan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena lahan yang berada di area Gelora Bung Karno itu merupakan aset negara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Kompleks GBK. Jadi tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Saudara, Polda Yogyakarta mengonfirmasi seorang pria diamankan mahasiswa usai unjuk rasa yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu sore merupakan anggota Intel kepolisian. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menuai sorotan usai demo yang digelar menuntut perbaikan ekonomi disusul insiden salah paham usai ditemukan seorang pria yang belakangan diketahui anggota Intel dari Polda Yogyakarta. Anggota Intel itu bahkan sempat tertahan di dalam kampus selama beberapa jam sebelum akhirnya dibawa pada pihak rektorat dan selanjutnya diserahkan pada Propam Polda DIY. Polda DIY juga telah mengonfirmasi identitas anggotanya yang ditugaskan mengawal aksi demo. Sementara pihak rektorat menyampaikan mahasiswa mengamankan anggota Polri tersebut dari amukan massa. Yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik nol. Kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat. Kampus ini kan wilayah yang sebetulnya otonom dari aparat keamanan. Karena itu kalau masuk ke kampus tanpa izin memang itu sebenarnya tidak dibolehkan, tidak perlu gitu. Jadi kalau mau masuk kampus memang perlu ada izin. Tetapi kan kadang-kadang namanya Intel nggak pakai izin semacam gitu lalu datang dan ketahuan, itu yang kemudian saya juga kasihan sebetulnya ya. Tapi untung alhamdulillah tidak ada masalah, cuma mereka malah diamankan dari amukan massa. Terima kasih kepada pihak Polda bahwa memang Intel yang ke kampus itu bagian dari mereka. Kita ke sorotan mancanegara, saudara. Upaya damai Amerika Serikat dan Iran masih dibayangi serangan di Lebanon. Israel masih terus menggencarkan serangan meskipun ada kesepakatan untuk mengakhiri perang sudah di depan mata.
Rudal-rudal yang terbakar masih berjatuhan dari langit di wilayah Nabatiyeh. Dalam laporan kantor berita nasional, pesawat tempur masih melancarkan serangan udara di pinggiran kota Fartebnit menuju Bukit Ali Al-Tahir. Israel sebut akan terus melakukan serangan dan melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Hezbollah. Meskipun ada kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran yang mencakup Lebanon. Amerika Serikat dan Iran siap tanda tangani kesepakatan mengakhiri perang hari Jumat. Kedua negara rencananya meresmikan perdamaian di Jenewa, Swiss. The stories. Perang Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri perang dengan Iran. Sementara di Teheran, Iran, televisi pemerintah juga menayangkan foto Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Pezeshkian terlihat memegang berkas perjanjian dalam bahasa Farsi dan memperlihatkan tanda tangan sang presiden yang bersanding dengan tanda tangan Trump. Rencananya perjanjian damai Amerika Serikat-Iran akan digelar di Jenewa, Swiss hari Jumat. Dalam kesepakatan tersebut, Trump klaim bahwa Iran telah setuju tidak akan memproduksi senjata nuklir. So the deal we reached with Iran on Sunday will be signed shortly, tomorrow, maybe the next day. Subject deals. My whole life is all about deals. That's all I ever did is make deals. Importantly, Iran has agreed that they will neither produce nor procure a nuclear weapon. Neither produce. Namun, Menteri Luar Negeri Iran membantah pernyataan Trump tersebut. Iran mengklaim ada beberapa poin yang disepakati dan tidak ada pembahasan soal nuklir. Arakci mengatakan bahwa isu nuklir dan pencabutan sanksi akan dibahas pada fase selanjutnya dari pembicaraan tersebut. زودی امضای رسمی اون صورت خواهد گرفت. احتمالاً روز جمعه و در محلی که مشخص خواهد شد و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد. Kesepakatan awal untuk mengakhiri perang mulai berlaku secepatnya setelah para pemimpin dari kedua negara menandatanganinya. Di antaranya pembukaan Selat Hormuz hingga mengakhiri semua sanksi bagi Iran. Amerika Serikat dan Iran telah melangkah untuk mengakhiri perang. Rencananya perjanjian ditekan pada Jumat di Swiss. Akankah perdamaian permanen akan terwujud atau ini hanya jadi jeda di perang babak selanjutnya? Kita akan bahas lebih dalam terkait dengan ini bersama dengan pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Selamat malam, Mas Stanis. Selamat malam, Mas Ibrahim. Ada satu langkah progresif yang dilakukan kedua pihak Amerika Serikat dan Iran. Ada tanda tangan di situ, kedua presiden. Tapi menurut Anda, apa yang menjadi landasan ada kesepahaman nih di antara keduanya? Ya, karena memang Amerika menurut saya butuh exit strategi untuk keluar dari Iran yang sudah cukup lama ya 4 bulan dan tekanan dalam negeri cukup kuat, tekanan ekonomi, tekanan politik dan mau nggak mau Amerika harus segera keluar. Dan kalau kita melihat perjanjian-perjanjian itu ada 14 pasal yang beredar di media ya. Itu sebenarnya malah menguntungkan Iran. Jadi nampak sekali bahwa Amerika tidak bisa mengalahkan Iran, tetapi Iran mendapatkan manfaat dari perjanjian ini, termasuk pembukaan aset itu dibuka, lalu kemudian Selat Hormuz, lalu menghormati urusan masing-masing dalam negeri dan hal lain termasuk isu tidak perang lagi itu kan sebenarnya menguntungkan Iran itu loh. Dan memang agak mengejutkan karena Donald Trump cepat sekali menandatangani di Prancis kalau nggak salah itu ditandatangani secara digital, kemudian
Iran juga menandatangani, dan itu seakan-akan segera ditandatangani sebelum Iran berubah pikiran karena Israel terus melakukan provokasi untuk menyerang Lebanon. Jadi segera ditandatangani, dan sudah beredar sekarang di mana-mana bahwa perjanjian itu sudah ditangani oleh kedua negara. Tapi ini tadi kita tampilkan juga bagaimana ada narasi yang berbeda. Donald Trump bilang kalau Iran sepakat tidak akan mengembangkan senjata nuklir, tidak akan mengembangkan produksi nuklirnya. Namun Arakci bilang tidak dibahas nih soal nuklir, akan dibahas nanti selama 60 hari setelah kesepakatan di Swiss. Mengapa bisa terjadi mispersepsi seperti ini? Ya biasalah, dalam perjanjian hal besar seperti itu kan pasti biasa kan. Ini kan namanya juga saling menunjukkan siapa yang menang gitu loh. Trump kan juga pasti akan menyampaikan kepada masyarakatnya, kita telah mengakhiri perang lalu kita memenangkan ini. Kemudian Iran juga perlu punya kepentingan pemimpinnya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa nuklir kita tidak diganggu gitu. Saya belum melihat detail isi perjanjiannya, tapi nampaknya memang kasus itu akan pakai bahasa-bahasa yang menggantung seperti itu. Biasanya selama 60 hari ada jeda seperti itu. Tapi ini yang unik sebenarnya. Iran itu mempunyai perjanjian resmi dengan Amerika. Sementara kita tidak pernah melihat Amerika punya perjanjian resmi dengan Israel. Jadi sebenarnya hubungan Amerika dengan Iran itu nampak sekarang malah lebih kuat sebenarnya hubungan mereka untuk berjanji untuk melakukan sesuatu. Sementara dengan Israel tidak itu. Dan saya dapat kabar bahwa informasi terakhir Israel belum diberikan langsung draft 14 poin nota kesepahaman Amerika Serikat dan Iran. Apakah ini tanda tanya Israel ditinggalkan? Ya, banyak pihak mengatakan itu bahwa Amerika mulai berjarak dengan Israel, dan ini tentu mengejutkan ketika Amerika berjarak dengan Israel tapi dia malah mendekat dengan Iran. Kalau kita baca perjanjian 14 pasal yang beredar di media, seandainya itu benar ya, itu sangat menguntungkan Iran itu loh, dan ini akan membuat peta geopolitik di Timur Tengah akan berubah. Apalagi nanti ketika Iran bisa menggalang sekutu-sekutunya, menggalang negara-negara seperti poros perlawanan saat ini seperti Lebanon, kemudian Yaman, kemudian Palestina, nanti dengan negara-negara Arab Saudi, Qatar, dan itu bisa membuat semacam misalnya koalisi keamanan gitu. Maka ini suatu kabar buruk bagi Israel tentunya, karena Israel bisa seperti itu kan dengan dukungan Amerika yang selama ini kita tahu ya. Nah ini kenapa Amerika tidak mendukung lagi? Ini cukup berbahaya bagi saya. Oke, kalau misalkan Anda sendiri membaca bahwa yang tersebar di media 14 poin kesepakatan itu justru cenderung menguntungkan Iran. Apa sebetulnya yang membuat seorang Donald Trump mau memberikan tanda tangannya? Apakah ini memang sudah banyak tekanan kepada Amerika Serikat yang tak bisa lagi dibendung? Saya yakin ini sudah ada kalkulasi yang matang ya. Ini mendekati bulan Juli dan ada batas-batas yang terkait energi, terkait ekonomi yang jika berlarut-larut Trump bisa kehilangan suara politiknya. Nah ini cukup berbahaya. Jadi maka Trump segera mengakhiri perang ini, kemudian berdamai dengan situasi supaya dia tidak kehilangan pendukung. Saya yakin Trump sudah menghitung dengan detail bahwa ini ada manfaat dia untuk politik ekonomi Amerika. Dan tentu ini jauh kepentingannya lebih besar daripada sekedar berhubungan dengan Israel. Jadi Trump saya kira realistis dengan berdamai dengan Iran dan tidak terlalu disetir oleh Israel sehingga keputusan diambil. Kalau Anda membaca serangan Israel yang masih terjadi hingga tadi berita kami turunkan terhadap Lebanon, apa yang bisa Anda baca dari serangan ini? Apakah ini sebuah pembangkangan atau seperti apa? Ya provokasi dari Israel atau mungkin akan mengganggu perjanjian itu. Nampak yang paling jelas adalah Israel melakukan serangan supaya Iran itu tidak menandatangani itu, karena di dalam pasal itu kan termasuk tidak mengganggu Lebanon ya. Jadi serangan dilakukan dan asumsinya orang bahwa Israel ya sama Amerika itu satu kesatuan. Ketika Israel melakukan serangan maka itulah Amerika. Itu supaya terganggu perjanjian itu. Tapi agak mengejutkan juga ternyata Donald Trump menandatangani itu dengan cepat. Jadi ini nampak bahwa ya banyak pihak mengatakan bahwa ini ada jarak sekarang antara Israel dengan Amerika. Oke, kita tunggu nanti esok ya ditandatangani di Swiss seperti apa masa depan dari perang di Timur Tengah. Terima kasih pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Stanislaus Suryanto untuk pandangannya di program Kompas Malam hari ini.
Usai jeda kami kembali, saudara, dengan informasi Republik Demokratik Kongo tahan imbang Portugal. Supporter meluapkan kegembiraannya saat menonton bareng di jalanan ibu kota RD Kongo, Kinshasa. The Three Lions Inggris berhasil membalas kekalahan di Piala Dunia 2018 dari Kroasia. Tim asuhan Thomas Tuchel menang 4-2. Bermain di Dallas Stadium, Inggris mendominasi jalannya pertandingan. Walau di babak pertama, kedua tim bermain sama kuat 2-2. Inggris sempat memimpin 2 kali lewat Kapten Harry Kane sebelum disamakan. CR7 gagal membawa kemenangan untuk Portugal kala melawan Republik Demokratik Kongo di grup K Piala Dunia. Ya, seluruh pertandingan FIFA World Cup 2026 dapat disaksikan di kanal TVRI dan TVRI Sport, saudara. Timnas Republik Demokratik Kongo berhasil menahan imbang Portugal di laga perdana grup K. Supporter tim Macan Tutul mendudukan selebrasi terkenal Cristiano Ronaldo. Supporter RD Kongo meluapkan kegembiraan di luar stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Mereka bangga setelah RD Kongo secara mengejutkan berhasil menahan imbang Portugal 1-1. Republik Demokratik Kongo menjadi tim debutan dalam pesta sepak bola dunia itu. Supporter Timnas Republik Demokratik Kongo juga meluapkan kegembiraannya saat menonton bareng di jalanan ibu kota RD Kongo, Kinshasa. Jalanan di ibu kota RD Kongo, Kinshasa mendadak riuh setelah timnas mereka berhasil menahan imbang Cristiano Ronaldo CS 1-1. Tim Macan Tutul menjadi debutan dalam pesta bola dunia itu mampu memberi perlawanan bagi skuad Selekau. RD Kongo berhasil tampil di ajang 4 tahunan melalui babak final playoff setelah absen selama 52 tahun. RD Kongo akan meladeni permainan Kolombia pada 24 Juni nanti. Impression na premier joueur que non Léopard a produit G.O.I.O. ba congolais ba zelaki. On a biso une équipe qui a toujours été sous-estimée. Le monde entier comprendre que non Léopard a beta balle au même titre que Brésil, a beta balle au même titre que Espagne, etc. Et tu peux si chance dans Léopard token del musuh. Sementara itu, timnas Afrika Selatan berupaya bangkit dari kekalahan 0-2 dari Meksiko dan bersiap menghadapi Ceko di fase grup pesta sepak bola dunia. Sejumlah supporter membadati area nonton bareng laga Ceko melawan Afrika Selatan yang diselenggarakan oleh FIFA di Atlanta, Amerika Serikat. Sejumlah supporter mulai berdatangan ke FIFA Fan Festival di Centennial Olympic Park. FIFA Fan Festival jadi lokasi acara nonton bareng resmi yang diselenggarakan FIFA bersama tuan rumah. Laga yang akan berlangsung antara Ceko dan Afrika Selatan jadi perebutan kemenangan pertama setelah keduanya kalah di laga perdana. Kemenangan akan menjaga asa kedua tim ke fase gugur. Lalu seperti apa kemeriahannya? Kita akan tanyakan langsung pada Alif Indira, diaspora di Atlanta, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia Barat, Mbak Indira. Selamat malam, Kak Rahmat. Wow, tadi kita lihat sedikit cuplikannya, tapi bisa digambarkan lebih lengkapnya bagaimana sih kemeriahan acara nobar di sana? Ya, acara nobar di sini sangat seru karena semua negara berkumpul menjadi satu di Atlanta, ibu kota dari negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Dan bisa dilihat di sini juga antusiasmenya, meskipun di sini adalah fan festival area, itu tetap sangat penuh dan juga masyarakat sudah mulai membuat barisan seperti itu untuk masuk ke area fan surprise-nya. Karena belum dibuka untuk saat ini, jadi saya pun juga masih menanti untuk bisa masuk ke area utama nonton bareng.
Kalau ini kan Afrika Selatan dan juga Ceko base-nya ada di Meksiko. Jadi mereka langsung tuh menyeberang dari Meksiko ke Atlanta. Atau seperti apa? Ya, jadi memang karena selama perayaan ya saya sebutnya Piala Dunia ini, orang-orang sudah banyak berkumpul di Atlanta, bahkan dari 1 bulan sebelum acara ini berlangsung atau laga Piala Dunia ini berlangsung. Jadi di sini pun juga sudah terlihat berbagai macam jersey dari berbagai negara di dunia yang turut meramaikan dan menonton pertandingan kali ini. Jadi meskipun base-nya juga pun di Meksiko, orang-orang tetap antusias dan juga terbang dari negaranya masing-masing untuk menonton secara langsung. Di Fan Festival, apa saja yang tersaji di sana? Apakah ada game seru atau seperti apa sih yang ditawarkan? Ya, benar sekali Kak Rahmat. Jadi kalau di sini memang orang-orang sangat menantikan untuk bisa datang ke sini karena di sini ada banyak sekali merchandise gratis yang bisa didapatkan oleh seluruh pecinta sepak bola di seluruh dunia. Jadi bahkan kita pun juga bisa membuat bracelet ataupun gelang secara sendiri gitu. Jadi kita bisa memilih DIY dari enamel-enamel pin Piala Dunia yang ingin kita sematkan di gelang kita. Kemudian juga banyak sekali barang-barang gratis merchandise official dari FIFA yang bisa didapatkan. Lalu juga ada booth-booth dari berbagai macam sponsor yang ada untuk mendukung pagelaran Piala Dunia ini. Jadi sangat seru sekali dan orang-orang banyak yang membawa keluarganya juga ke area Fan Festival ini. Biasanya dibuka gate-nya berapa jam sebelum pertandingan kalau untuk acara nonton barengnya? Nah, sebenarnya biasanya dibuka dari 2 jam sebelum acara, tapi kebetulan hari ini ada perkiraan cuaca buruk, jadi gate baru dibuka 1 jam sebelum acara. Nah, ini bisa dilihat di belakang saya, gate-nya baru dibuka. Karena pagelaran untuk Piala Dunia Czechoslovakia versus South Africa atau Afrika Selatan akan dilaksanakan 1 jam lagi, jadi ini baru dibuka. Wow, sudah terlihat ya di belakang ada yang mengenakan jersey dari Afrika Selatan. Tapi terima kasih Alif Indira untuk laporannya langsung dari Atlanta, Amerika Serikat. Sama-sama, Kak. Baik. Usai jeda kami kembali dengan informasi sejumlah supporter memadati area nonton bareng laga Afrika Selatan lawan Ceko yang diselenggarakan oleh FIFA di Atlanta, Amerika Serikat. Setelah pertandingan grup B antara tuan rumah Kanada melawan Qatar memiliki ikatan tersendiri dengan timnas Indonesia. Kanada yang mengandalkan mayoritas skuad warisan era John Herdman akan beradu kuat dengan Qatar yang merupakan calon lawan timnas di Piala Asia 2027. Kedua tim sama-sama selamat dari kekalahan di pertandingan perdana. Bukan hanya soal ambisi menjaga asal lolos fase grup bagi kedua tim era John Herdman di Piala Dunia Qatar 2022. Termasuk pemain yang jadi andalan Herdman saat itu, Alphonso Davies. Dengan skuad warisan John Herdman ini, Kanada ingin berbicara banyak di Piala Dunia 2026. Kalau bisa melihat kan hampir juga sebagian besar ini ada warisannya. Ini menjadi tantangan bagi Jesse Marsch tentunya, dan saya rasa dia bisa melakukan itu. Ya, semua pemain pasti akan tunduk terhadap apa yang diinginkan, instruksi bagi yang diberikan oleh Jesse Marsch dalam pertandingan ini. Karena dia ingin membuktikan bahwa sekarang waktunya untuk lolos. Ketika John Herdman menangani itu di 2022 di Qatar kan tidak lolos Kanada dari fase grup. Permainan Qatar di Piala Dunia menjadi gambaran bagi anak asuh John Herdman seperti apa lawan yang akan dihadapi. PR besar menanti Herdman dalam mempersiapkan skuad Garuda karena wakil Asia cukup dikdaya di Piala Dunia. Dua tim calon lawan timnas di Piala Asia berlaga di Piala Dunia.
Ya, Herman, tadi juga kan dia waktu pengumuman siapa grup di Piala Asia, dia cuma ketawa, menurut saya ketawa yang sangat ini ya, ketawa yang ironis sekali gitu loh. Terutama karena Jepang ya, karena Indonesia ini kalau sama Jepang masih agak jauh. Meskipun Indonesia sekarang sudah dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora, pemain produksi lokal pun sudah mulai naik kualitasnya, tapi menghadapi Jepang masih jauh. Kita kan kalah telak sekali di Osaka. Persaingan di grup B sangat ketat karena Bosnia-Herzegovina dan Swiss juga sama baru mengumpulkan 1 poin. Pertandingan Jumat pagi lolos ke babak berikutnya. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam, Mbak Im. Bung Gita, ini ketika jadi game yang menentukan besok hari, perubahan apa yang akan dilakukan oleh Jesse Marsch dan juga Lopetegui? Ini kalau dipikir bahwa apa yang dilakukan Lopetegui sebenarnya masih harus diragukan ya. Kenapa? Karena terlepas dari hasil imbang 1-1 berhadapan dengan Swiss, harus diakui bahwa mereka tertekan hampir sepanjang pertandingan. Ada 9 shot on target yang dilakukan oleh Swiss, tapi ada 8 penyelamatan oleh penjaga gawang Qatar ini Abu Nada, sehingga mereka lolos dari kekalahan. Dan di menit terakhir mereka bisa mencolong gol lewat set piece yang kemudian menjadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Swiss sendiri. Tapi secara keseluruhan permainan mereka jauh di bawah Swiss, ini yang harus diperbaiki oleh Lopetegui. Kemudian sebaliknya, Kanada tuan rumah, ini pertandingan kedua mereka. Agak mengecewakan sebenarnya daya attacking yang dilakukan oleh Jesse Marsch terhadap timnya ya, sebagai tim yang sebelumnya dilatih oleh John Hartman sama-sama attacking lah kalau dipikir, tapi mereka benar-benar dudukan. Ada 5 shot on target yang didapat oleh Kanada dengan melawan Bosnia. Itu gambaran sebenarnya bagaimana Kanada ini sejak dilatih John Hartman ini pasti akan ada dukungan bagi penonton karena dia salah satu keluaran dari klub ini. Kemudian masih ada 5 pemain yang juga pernah merasakan merumputkan 1 poin walaupun dalam keadaan tertekan terus-menerus. Dan sebenarnya kalau melihat keseluruhan mereka juga tidak terlalu baik ya. Hanya mendapatkan 32% ball position, lawan 68%, tapi itu tadi sepak bola. Swiss terus menyerang segala macam, tidak bisa bikin gol kedua, mereka kemudian dihukum dengan kecolongan di menit akhir. Keuntungan buat Qatar. Ini bicara prioritas mendominasi pemain era Hartman nih. Menuju ke Piala Dunia 2022 di Qatar, itu Hartman mengalahkan Qatar dengan 2 gol tanpa balas waktu itu. Jadi Hartman ini tahu gimana caranya mengalahkan Qatar. Kalau nggak salah itu hanya satu itu di mana Hartman pernah memenangkan laga melawan tim Asia sebelum Piala Dunia 2022. Dan saya pikir juga pertandingan ini pasti akan ditonton oleh Hartman. Kenapa? Karena Qatar akan menjadi salah satu lawan kita nanti bulan Januari tahun 2027 ya di Piala Asia. Dan ini kesempatan dia. Dan banyak yang mengatakan bahwa kalau kita bisa mengalahkan Arab Saudi, kenapa tidak bisa mengalahkan Qatar? Karena kemampuan Qatar sedikit di bawah Arab Saudi. Katanya demikian. Ini layak ditunggu. Dan kalau kita bicara Kanada juga, ini warisan Hartman masih dengan menyerang. Alphonse Davies salah satu. Melawan Bulgaria, tim Eropa yang ada di peringkat ke 81 dunia pun kita lebih attacking. Berada 4 di Piala Dunia dari Kroasia dan Alasannya, analis sepak bola Gita Suwondo di program Kompas Malam hari ini. Selebritas Davina Karamoy diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan agen perjalanan haji dan umroh Hanania Travel. Davina mengaku sempat menerima uang dari Hanania Travel senilai 20 juta rupiah. Selebritas Davina Karamoy diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan agen perjalanan haji dan umroh Hanania Travel. Davina diperiksa sebagai saksi karena menerima endorse dari Travel Hanania. Diperiksa polisi selama 6 jam, Davina Karamoy turut mengembalikan uang 20 juta rupiah. Uang ini merupakan uang saku umroh dari Travel Hanania Group sebagai bentuk kerjasama. Davina mengaku di-endorse umroh oleh Travel Hanania pada tahun 2024. Kemudian di tahun 2025, Davina kembali berangkat umroh melalui Travel Hanania dengan biaya pribadi. Selama 2 kali perjalanan umroh ini, Davina mengaku mendapat uang saku 20 juta rupiah dari Hanania Travel.
sama seperti yang lain, dan memang saya mendapat uang saku dan untuk sudah dikembalikan juga uang saku. Kita ada 2 kali keberangkatan, yaitu di tahun 2024 September dengan Agustus 2025. Kejadiannya adalah memang kita dihubungi oleh pihak kanannya. Itulah yang kita bayar, memang kita dibayar, yaitu diberi uang saku, bukan dibayar uang ini, yaitu 10 juta per keberangkatan. Tapi tadi dengan kesadaran penuh sudah kembalikan uang saku. Setelah rapat, Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. BI menyebut kenaikan BI rate guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan BI rate dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global. Selain itu, kenaikan BI rate juga dilakukan untuk menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Rekan-rekan media dan kolega masyarakat adalah hasil-hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2026 yang bertajuk BI rate naik 25 basis point menjadi 5,75%, memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara distribusi makan bergizi gratis selama libur sekolah. Langkah ini sekaligus momentum untuk optimalisasi tata kelola MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan pendistribusian makan bergizi gratis selama libur sekolah akan dihentikan sementara. Langkah ini dilakukan untuk efisiensi anggaran sekaligus sebagai momentum untuk optimalisasi tata kelola MBG yang menyebut seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG tidak akan menerima insentif operasional. Kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya. Mungkin seperti yang Ibu dan Bapak juga tahu, saya sudah sampaikan pada saat doorstop lalu ya, kami BGN ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini. Dan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya. Kejaksaan Agung tetapkan Glory Harima Sihombing sebagai tersangka baru kasus korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Dengan demikian, jumlah tersangka perkara dugaan korupsi MBG bertambah menjadi 6 orang. Glory Harima Sihombing adalah Ketua Yayasan Indonesia Food Security yang merupakan mitra Badan Gizi Nasional dalam membuka dapur MBG. Glory ditetapkan sebagai tersangka karena bekerja sama dengan ex-kepala BGN Dadan Hindayana menjual dapur SPPG di sejumlah titik pada calon mitra MBG. Dari penjualan dapur SPPG ini, Glory serahkan sejumlah uang dalam mata uang asing pada Dadan Hindayana. Maka tim penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka. Bahwa saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut. Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, Kejaksaan Agung menyegel ribuan motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional di sejumlah wilayah. Penyegelan dilakukan untuk pendataan dan keberadaannya tetap dalam pantauan petugas. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyebut hingga saat ini sekitar 17.600 motor listrik BGN telah disegel. Ribuan motor tersebut disegel di 2 wilayah yakni Bogor dan Cikarang. Penyegelan dilakukan untuk pendataan dan keberadaannya tetap dalam pantauan petugas. Jadi kami lakukan penyegelan ini adalah untuk mendata sepeda motor itu dan untuk
mengamankan sepeda motor itu atau mengamankan pergerakan sepeda motor itu nantinya akan kemana ya, karena sepeda motor itu belum sampai di titik yang disampaikan oleh BGN ya, ini masih di gudang-gudang milik penyedia, kurang lebih 17.600 masih berjalan sampai hari ini, belum selesai, ada beberapa titik. Aksi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi di Samarinda, Kalimantan Timur sempat diwarnai aksi saling dorong. Aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam gerakan rakyat menggugat di Samarinda sempat diwarnai aksi saling dorong dengan polisi. Kericuhan terjadi saat mahasiswa mencoba menutup jembatan Mahakam pada Kamis sore. Mahasiswa meminta 5 tuntutan, salah satunya evaluasi perbaikan ekonomi terhadap program MBG dan menghentikan koperasi Desa Merah Putih. Mereka juga mengkritik kenaikan BBM yang memicu bahan pokok atau harga bahan pokok naik, serta keterlibatan militerisme di ruang sipil. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.